Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Pemirsa, tadi saya udah bahas terkait dengan kalau di zaman saya ini namanya undangan. Tapi kalau di tahun ini pemirsa namanya adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, ini merupakan salah satu topik yang menjadi trending topik khususnya di pencarian Google Trends. Karena hari ini merupakan pengumuman SNBP 2026 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi pemirsa. Kita akan bahas dalam segmen trending topik berikut ini. Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2026 ini diumumkan pada hari ini, tepatnya tadi pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, SNBP ini pemirsa merupakan salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik melalui rapor serta portofolio akademik dan non-akademik siswa. Nah, jalur seleksi ini diikuti siswa kelas 12 yang eligible. Pengumuman SNBP langsung dapat dicek melalui link utama dan link perguruan tinggi negeri masing-masing. Nah, kita akan melihat pemirsa, jadi harus bisa diklik untuk melihat hasil seleksi, lalu akan muncul status kelulusan pada perguruan tinggi dan program studi tujuan, serta arahan registrasi ulang dan verifikasi berkas sesuai dengan jadwal dan ketentuan PTN tujuan masing-masing. Jadi kalau kita lihat Marcel pada jam saat ini sudah ada pengumuman berarti ya untuk penerimaan dari SNBP 2026 ini. Ya betul, ini kalau saya cek sekilas di media sosial memang ada yang sampai live ya di TikTok begitu. Oh, live reaction ya? Live reaction, iya, reaksinya seperti apa ketika nanti melihat hasil dari seleksi SNBP ini. Nah, jadi pemirsa, kalau nanti sudah lolos dari SNBP 2026 dinyatakan lolos, siswa akan diarahkan untuk melakukan registrasi atau daftar ulang di perguruan tinggi penerima. Petunjuk untuk daftar ulang ini bisa dicek lebih lanjut di link utama pengumuman SNBP SNPMB atau di 44 link mirror pengumuman SNBP. Namun pemirsa, yang perlu diperhatikan, ini sebetulnya adalah bagi siswa yang lolos SNBP 2026 tidak dapat mendaftar ke seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Jadi memang harus menerima hasil dari SNBP itu ya. Sementara kalau siswa tidak lolos SNBP, maka ia masih punya waktu untuk bisa mendaftar SNBT yang dibuka hingga Selasa 7 April 2026 mendatang. Nah, kita lihat pemirsa, informasi berikutnya untuk peserta SNBP 2026 yang akan diterima di perguruan tinggi tujuan. Ini syarat-syaratnya ya. Jika yang pertama dinyatakan lulus dari satuan pendidikan SMA, SMK atau MA. Syarat kedua dinyatakan lolos SNBP 2026. Lalu syarat ketiga lolos verifikasi data. Dan selain itu juga memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi penerima. Dan selain itu juga daftar ulang harus dilakukan di perguruan tinggi penerima sesuai dengan ketentuan dari PTN yang bersangkutan. Iya, nah kemudian kita juga akan bahas nih pemirsa, misalnya ada siswa yang sudah keterima SNBP 2026 tapi tidak diambil atau tidak mendaftar ulang. Nah, ini ada sanksinya pemirsa bagi siswa tersebut. Jadi sanksi lolos SNBP tetapi tidak diambil, yang pertama adalah sanksi ke individu bila diterima di tahun ini harus ditindaklanjuti atau daftar ulang. Peserta yang diterima di perguruan tinggi tujuan melalui SNBP 2026 tetapi tidak diambil atau tidak daftar ulang, maka siswa tersebut tidak bisa ikut SNBT dan tidak juga bisa daftar kembali untuk jalur mandiri. Dan sanksi ini pemirsa berlaku di perguruan tinggi negeri PTN manapun.
Dan sanksi tidak cuma mengenai individu siswa saja, tetapi juga kena ke sekolah. Jika siswa-siswa di suatu sekolah sering tidak daftar ulang, maka PTN dapat mengurangi kuota penerimaan siswa asal sekolah tersebut ke tahun-tahun selanjutnya. Kemudian di tahun ini kuota SNBP di tiap perguruan tinggi minimum adalah 20%, baik untuk PTN Badan Layanan Umum atau BLU PTN Satuan Kerja atau Satker dan PTN Berbadan Hukum atau PTN BH. Jadi total di tahun ini untuk pendaftar di SNBP ini pemirsa ada sekitar 806.242 siswa. Sementara siswa yang dinyatakan lolos seleksi SNBP 2026 hanya sebanyak 178.981 siswa yang terdiri dari 155.543 orang diterima di PTN Akademik dan 23.000 lainnya ini diterima di PTN Vokasi. Wow, jadi dari 800.000 lebih yang mendaftar, cuma 178.000 kursi ya untuk jalur SNBP atau seleksi berdasarkan prestasi ini. Bisa prestasi akademik tadi atau prestasi non-akademik. Tapi intinya jangan berkecil hati ya kalau mungkin hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih bisa mengikuti jalur tertulis atau seleksi mandiri tiap PTN ya. Dan kalaupun memang tidak diterima di PTN tahun ini, masih ada pilihan ke swasta juga, tidak masalah ya Marcel. Kuliah dimanapun yang penting tujuan dan juga niatnya untuk bisa mengembangkan diri dan juga menggapai cita-cita apapun jurusan dan juga fakultas yang dipilih ke depannya. Jadi jangan berkecil hati ya adik-adik yang mau kuliah pada tahun ini. Betul, ini baru permulaan perjalanan justru ya, journey-nya baru dimulai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.